Halo Kang Bro, selamat datang kembali di channel Eksplorai dengan admin di sini. Ini suasananya agak malam, admin baru pulang dari suatu kegiatan. Kali ini admin akan membahas tentang PWR atau Power to Weight Ratio, di mana Power to Weight Ratio ini merupakan perbandingan antara tenaga motor dengan bebannya. Tentu saja hal ini adalah satu cara untuk mengukur performa dari sebuah motor, atau lebih tepatnya menurut admin sih prediksi ya performa dari sebuah sepeda motor. Untuk datanya sendiri kalian bisa melihat di data on crank pabrikan masing-masing dari motor kalian atau motor yang akan dihitung PWR-nya. Mungkin agar lebih memahami tentang metode ini, silahkan kalian menonton video admin lainnya tentang perbandingan antara power on crank dan power on wheels. Contohnya begini, atau admin ambil contoh pada data on crank dari 3 motor yang cukup sepadan ya. 3 motor ini berjenis sport bike dan mungkin relevan untuk dibandingkan dari 3 pabrikan, Honda, Yamaha, dan Suzuki. Honda diwakili oleh CBR 150R, kemudian Yamaha oleh R15, dan yang terakhir Suzuki oleh GSX-R 150. Pada data ketiganya disebutkan bahwa CBR 150R memiliki tenaga sebesar 16,9 horsepower dan beratnya mencapai 137 kg, lalu diikuti oleh Yamaha R15 dengan power mencapai 19 HP atau horsepower dengan berat mencapai 137 kg juga. Kemudian yang terakhir untuk GSX-R 150 memiliki power sebesar 18,9 horsepower dan bobot mencapai 131 kg. Dari data yang sudah disebutkan oleh admin tadi, maka terlihat ya, atau kalian bisa melihat bahwa power yang terbesar berdasarkan power on cranknya ada di Yamaha R15 dengan 19 horsepower, diikuti GSX-R 150 dengan perbedaan yang sangat tipis 0,1 HP saja, dan yang terakhir adalah Honda CBR 150R. Tapi pada kenyataannya, setelah banyak yang menguji akan hal ini, ternyata GSX-R 150 itu yang paling unggul di antara ketiganya. Sebenarnya apa yang terjadi di lapangan atau yang secara real bisa diprediksi oleh metode PWR ini. Coba kalian bagikan dari data yang sudah admin tadi sebutkan dalam hal power dan berat atau bobotnya. Setelah dihitung, maka dihasilkan hasil PWR dengan urutan 6,93 kg per 1 HP untuk GSX-R 150, diikuti 7,21 kg per 1 HP untuk R15, dan yang terakhir adalah 8,11 kg per 1 HP untuk CBR 150R. Nah, kalian bisa lihat bahwa prediksi dari PWR dengan apa yang terjadi sebenarnya atau secara real cukup akurat, meskipun tidak tepat 100%. Tapi ada yang harus kalian perhatikan, ketiganya harus benar-benar standar dari pabrikan, tidak ada ubahan apapun, meskipun itu hanya merubah knalpot saja, karena knalpot bobotnya lumayan berat jika yang standar pabrikan. Maka jika kalian menggantinya saja dengan knalpot racing atau aftermarket, maka bobot dari motor kalian itu secara drastis atau signifikan berkurang. Pokoknya yang hasilnya paling kecil adalah yang paling baik, karena beban dari 1 horsepowernya terhitung kecil. Tapi sebetulnya tidak terlihat mudah seperti itu, karena jenis motor itu berbeda. Kalian mungkin setuju ya jika jenis motor itu ada motor sport, naked bike, moped atau bebek, ada juga matic, trail, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus membandingkannya secara relevan atau usahakan motornya harus yang satu kelas. Karena berdasarkan pengalaman admin, biasanya hasil PWR dari motor naked bike lebih baik dari motor sport. Hal ini dikarenakan pengaruh dari fairing yang cukup menambah beban pada motor sport. Contohnya jika kalian membandingkan R15 dengan Vision R yang notabene memiliki power yang sama di 19 HP, tapi pada bobot atau berat justru Vision R ini jauh lebih ringan di 131 kg. Dengan demikian didapatkan hasil PWR-nya sebesar 6,89 kg per 1 horsepower
horsepower lebih baik dari R15. Padahal pada kenyataannya tidak begitu. Fairing ini sangat mempengaruhi performa dari motor sport karena aerodinamisnya mampu memanfaatkan hambatan angin jadi keuntungan. Sedangkan naked bike itu tidak sebagus motor sport dalam menahan atau melawan hambatan angin. Lalu yang kedua, hitung power loss untuk sistem penggerak rodanya. Ya seperti kalian ketahui lah ya, sistem penggerak roda antara rantai dengan CVT dari Matic itu berbeda dalam perihal tenaga yang hilang. Sebaiknya sih admin sarankan untuk menonton video admin yang tadi yang sudah admin sebutkan, perbedaan power on crank dan power on wheels. Di sana dijelaskan power loss atau tenaga hilang itu apa dan apa yang menyebabkannya demikian. Nah, jadi tidak relevan jika kalian membandingkan antara motor sport dengan motor matic, karena motor matic ini mempunyai power loss yang cukup besar, beda dengan motor sport yang berpenggerak roda rantai, di mana rantai hanya memiliki power loss antara 5 hingga 10% saja, sedangkan matic ini 20% bahkan lebih. Jadi pada dasarnya jika kedua power dari kedua motor ini sama, maka harus dikurangi dulu 20% nya untuk CVT. Tapi jika kalian ingin tetap membandingkannya, maka silahkan lakukan dengan terlebih dahulu mengurangi power dengan power lossnya dari motor matic. Setelah itu bolehlah dibandingkan. Sebagai admin ambil contoh begini, jika rantai memiliki power loss sebesar 5-10%, maka rata-ratanya adalah 7,5%, hasil dari 5 ditambahkan 10 kemudian dibagi 2. Kemudian power loss dari matic yang 20% dikurangi 7,5% tadi, maka didapatkan hasil 12,5%. Dan ini akan dijadikan rumus hitung pengurangan dari power loss semua matic. Tapi ini yang menggunakan hanya admin saja untuk mempermudah admin, dan menurut admin inilah yang paling adil. Contohnya begini saja, jika ada motor matic yang memiliki 20 horsepower, maka 20 horsepower tadi harus dikurangi dulu sebesar 12,5%, yang hasilnya adalah 17,5 horsepower. Nah, setelah itu kalian bisa membaginya seperti biasa dengan aturan PWR pada umumnya. Admin misalkan begini, pada satu kasus admin pada suatu waktu pernah melihat ya, bahkan tidak sekali, pada channel YouTube yang membahas tentang adu drag antara motor manual dan matic. Di sana ada X-Max yang notabene mempunyai kubikasi mesin sebesar 250 cc, lalu disandingkan atau diadukan dengan GSX-R 150. Ternyata hasilnya adalah dimenangkan oleh GSX-R 150. Itu tidak tipis, tapi jauh sekali. GSX-R 150 ini meninggalkan X-Max 250, bahkan sampai berhektar-hektar lah. Mungkin pada komenan ada yang menuding bahwa mesin GSX-R ini sudah tidak standar lagi. Mungkin tidak terima jika motor yang memiliki kubikasi mesin 250 cc dikalahkan oleh 150 cc. Padahal untuk kecepatan atau performa motor itu tidak selalu ditentukan oleh besar cc-nya, tapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya bobot, bisa juga sistem penggerak rodanya, aerodinamisnya, hingga ridernya. Tapi rider tidak bisa berbuat apa-apa sebetulnya jika misalnya motornya memang tidak bagus. Jika melihat kasus seperti itu, coba kalian hitung PWR-nya berapa antara X-Max dengan GSX-R 150R. Admin kasih PR saja buat kalian. Baik, admin sudahi saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada sesuatu hal atau unek-unek yang ingin disampaikan, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Jaga selalu keselamatan kalian di jalanan. Admin undur diri. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.